Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Tentunya ya, rasa syukur juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki ya. Mudah-mudahan Anda semuanya berbahagia di mana saja Anda pada saat ini berada. Salam untuk keluarga Anda semuanya ya. Kita akan membahas hijauan pakan ya, produksi hijauan pakan dengan topik pada kesempatan ini pengelolaan hijauan pakan ternak sistem 3 strata atau dikenal dengan STS ya. Sistem 3 strata, apa itu sistem 3 strata? Sistem 3 strata adalah suatu cara penanaman dan pemotongan rumput atau leguminosa semak dan pohon sehingga hijauan makanan tersedia sepanjang tahun. Kita di daerah tropis kadang-kadang menjadi kendala pakan ini pada saat musim kemarau, di mana musim kemarau terjadi paceklik kita untuk hijauan pakan ternak ya. Sering kita lihat ternak kita, sapi kita ataupun ternak yang lain ruminansia itu pamer tulang dia ya. Pada saat musim kemarau itu pamer tulang. Sementara pada musim penghujan kita hijauan kita sangat melimpah. Nah, oleh karena itu kita bisa menyiasatinya dengan sistem yang kita kembangkan atau yang berupaya kita supaya ternak kita dapat diberi pakan yang layak walaupun di musim kemarau. Kita membuat strategi dengan sistem 3 strata ini ya. Cara penanaman biasanya dibagi menjadi stratum 1, misalnya tanaman rumput dan legium yang menjalar ya. Rumputnya bisa kita gunakan rumput gajah, misalnya rumput staria, rumput benggala, rumput bede, rumput bebe ya. Kemudian sentro, bisa juga legiumnya itu adalah kalopok, puero, stilo, dan siratro, serta lain-lainnya ya yang bisa kita tanam ya. Kita tahu bahwa pakan ternak ruminansia diupayakan ada kombinasi antara sumber serat ya, sumber serat dan sumber proteinnya, sehingga benar-benar yang dikonsumsi oleh ternak itu adalah sumber pakan yang berkualitas sehingga dia menjamin untuk pertumbuhan yang baik. Kemudian untuk stratum 2 bisa kita gunakan tanaman legium semak atau leguminosa pohon ya. Misalnya dalam bentuk gamal ya, pohon gamal ya. Bisa juga turi ya, Sesbania grandiflora, bisa juga kaliandra, bisa juga lamtoro ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah sumber pakan yang tinggi proteinnya. Jadi itu akan membantu bisa meramu atau membuat transum yang kualitasnya bagus. Jadi kombinasi dari jenis rumput-rumputan yang tinggi serat ya dikombinasikan dengan leguminosa yang merupakan sumber protein untuk pertumbuhan ternak yang kita pelihara tentunya. Nah, stratum 3 ya bisa ditanam juga legium pohon atau browse ya, tidak hanya legium pohon ya. Misalnya pohon waru ya. Pohon waru ini kalau sering dijadikan
tanaman peneduh atau tanaman yang ditanam di taman juga waru atau hibiscus tiliaceus ya, pohon nangka ya, nangka buahnya bisa kita panen ya, Artocarpus integra ya. Kemudian kedondong pagar atau dikenal dengan jaranan, ambar, dan lain-lain. Nah, tanaman ini pada musim kemarau masih dia mempunyai daun yang cukup lebat karena dia dalam bentuk pohon ya, yang mampu perakarannya itu mampu masih menyediakan atau mencari sumber air. Jadi perakarannya cukup kuat dan menembus ke tanah sehingga pada saat musim kemarau dia masih mempunyai cadangan air sehingga dia tetap mempunyai hijauan yang cukup lebat. Nah, itulah yang menjadi andalan pada musim kemarau tentunya. Nah, bagaimana cara pemotongannya? Cara pemotongannya misalnya musim penghujan, sebagian besar tanaman stratum 1 itu kita manfaatkan ya pada musim penghujan, baik rumput ataupun legume yang merambat, itu kita bisa manfaatkan pada musim penghujan karena memang biasanya pertumbuhannya sangat cepat ya, dan biasanya produksi hijauannya tinggi pada musim penghujan. Kemudian pertengahan musim kemarau sebagian besar tanaman stratum 2 ya yang kita manfaatkan ya. Kemudian akhir musim kemarau sebagian besar tanaman stratum 3. Jadi stratum 3 yang ini, stratum 2 yang dalam bentuk semak ya. Kemudian ini adalah tanaman stratum 1, mungkin jadi jenis rumput-rumputan dan legume atau limbah dari palawija yang ditanam oleh peternak ya. Ini palawija ataupun tanaman pangan. Nah, ini berharap ya, diharapkan tidak ada kendala di makanan ya atau hijauan pakan ternak untuk ruminansia itu baik musim penghujan ataupun musim kemarau. Kita tahu bahwa justru permintaan yang besar itu misalnya bulan-bulan tertentu seperti bulan haji itu terjadi pada musim kemarau, di mana permintaan akan ternak sapi atau ternak ruminansia, sapi atau kambing atau domba itu sangat tinggi untuk idul kurban tersebut. Nah, diharapkan kita siap dengan sapi yang cukup ya, bisa diandalkan sehingga harga jualnya petani itu bisa menikmati dengan harga jual yang optimal tentunya kalau kondisi ternaknya atau sapinya itu gemuk ya, bisa kita pertahankan. Nah, kalau kita deskripsikan misalnya atau kita gambarkan ya, misalnya kita punya satu unit STS ya, sistem 3 strata ini lahannya tidak terlalu luas, jadi kita memanfaatkan kalau misalnya kita punya lahan luasannya itu 2.500 meter persegi. Nah, dari 2.500 meter persegi ini boleh dikatakan 1/4 hektar ya. Jadi kita bagi ya zona-zona, misalnya zona intinya ya sekitar 1.600 meter persegi. Kemudian bagian selimutnya itu 900 meter persegi. Sementara pinggir keliling itu sekitar 200 meter persegi. Nah, untuk zona intinya kita tanam ya. Apa yang kita tanam? Ya sudah barang tentu adalah tanaman pangan atau palawija yang diharapkan nanti si petani atau peternak itu bisa mendapatkan hasil dari tanaman pangannya. Jadi dia tidak kekurangan juga untuk menghidupi keluarganya ya. Jangan sampai misalnya ternaknya sejahtera tetapi petaninya atau peternaknya tidak sejahtera.
Kemudian yang bagian selimutnya atau yang kisarannya sekitar 900 meter persegi, kita tanam dengan tanaman stratum 1 ya, stratum 1. Kemudian pinggir keliling sekitar 200 meter kita tanam tanaman stratum 2 dan stratum 3. Nah, nanti jenisnya seperti ini ya, atau gambaran jelasnya seperti ini. Ini bagian inti tadi kita tanam tanaman pangan sekitar 1000 meter persegi ya. Ini kita tanam tanaman pangan ya, untuk kepentingan petani atau peternak dan keluarganya. Kemudian bagian ini ya, selimut. Nah, bagian selimut yang ini kita tanam rumput dan legume ya. Kemudian bagian berikutnya, bagian pinggir itu bisa ditanam dengan tanaman yang semak. Kemudian bagian pinggir atau pagarnya kita tanam dengan tanaman pohon ya, bisa legume pohon atau dari jenis browse tadi ya. Legume pohon misalnya kita tanam turi ya, ataupun petai Cina ya, ataupun browse ya tadi, pohon waru, pohon nangka, semuanya tanaman yang bisa dimakan oleh ternak ruminansia ya, baik sapi ataupun kambing ataupun domba. Jadi dengan demikian sistem ini ya mengkondisikan areal yang tidak terlalu besar ya. Kalau kita punya kepemilikan cuma 2.500 meter persegi, bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan potensi lahan yang kita punya ya. Inilah yang kita harapkan, ada integrasi dia, ada semuanya nanti dimanfaatkan untuk kepentingan lahan tersebut sehingga efektif, petaninya atau peternaknya sejahtera, kemudian ternaknya juga sejahtera. Ini yang kita inginkan ya. Ya, apalagi dengan kondisi sekarang ya, persaingan lahan ya, pemanfaatan lahan ini sudah cukup sengit ya. Kadang-kadang ternak itu atau ini ya, hijauan terutama ditanam di tanah marginal. Padahal rumput atau hijauan itu juga tanaman yang butuh hidup, yang perlu kondisi tanah yang dengan unsur hara yang baik ya, unsur hara yang mencukupi bagi pertumbuhan yang optimal bagi hijauan tersebut, sehingga dia akan mendukung ternak yang kita pelihara. Nah, ini ya, kalau misalnya kita ilustrasikan, ini stratum 3, ini legume pohon ya, ataupun browse ya, tadi digambarkan pohon-pohon yang kita pilih, gamal, angsana, ataupun ini ya, turi, ataupun ini tadi kita sebut waru dan lain-lain, pohon nangka ya, itu bisa kita tanam di pagarnya dan sekaligus untuk pengaman ya. Kemudian kita tanam juga stratum 2 ya, yang terdiri dari tanaman semak yang bisa Anda pilih ya, disesuaikan dengan kondisi. Kita lihat di lokasi masing-masing apa sih tanaman yang sudah adaptable di daerah masing-masing ya, bisa dimanfaatkan. Kemudian stratum 1 ini adalah kita tanam rumput-rumputan dan leguminosa yang merambat misalnya ya. Sementara di zona intinya kita tanam tanaman palawija atau tanaman pangan ya. Kemudian penerapan di lapangan ya, bagaimana yang kita harapkan. Nah, misalnya pertanian lahan kering dengan curah hujan di bawah 1.500 mm. Misalnya 8 bulan kering, 4 bulan hujan. Ini bisa kita terapkan ya. Kemudian pertanian lahan kering baik yang datar, miring ataupun yang lahan kritis ya.
kurang produktif untuk tanaman pangan. Ini juga istilahnya kurang produktif untuk tanaman pangan, kita manfaatkan dengan sistem 3 strata. Dalam kajian yang sebelumnya dengan penanaman kombinasi ada legumenya ini dapat membantu memperbaiki kualitas lahan yang dipunyai oleh kita, ataupun lahan-lahan bekas tambang ya yang sudah ditinggalkan perlu reklamasi. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan sistem 3 strata. Sudah barang tentu yang harus disiapkan itu adalah tanaman-tanaman pioner yang mampu memperbaiki struktur tanah yang ada ya. Kemudian lahan perkebunan yang mengintegrasikan ternak dan ruminansia. Mengintegrasikan antara lahan perkebunan atau tanaman perkebunan dengan ternak ruminansia. Kalau di kita di daerah Sumatera yang sudah kita lihat perkebunan dan sudah sudah diterapkan misalnya integrasi antara sawit dan sapi ya. Juga antara integrasi sawit dengan perkebunan coklat juga sempat diterapkan, namun tidak berkembang sesuai yang diharapkan karena coklat banyak yang perusahaan coklat, perkebunan coklat ya banyak yang mandek ya, jadi tidak berkembang. Yang masih berkembang itu adalah integrasi sapi sawit. Nah, diharapkan hal yang semacam ini kita bisa dorong supaya pemanfaatan lahan itu menjadi optimal tentunya. Oke. Kemudian yang kita lakukan dengan pendekatan sistem 3 strata ini terjadi keterpaduan peran sistem 3 strata ini ya antara tanaman pangan atau palawija dan ternak ya. Apa itu perannya? Peran sistem 3 strata ini peranan stratum 2 dan 3 ya kita manfaatkan sebagai pagar ya, yang melindungi lahan kita ya. Bisa dari mungkin berbagai gangguan, misalnya pelindung dari gangguan ternak orang lain atau binatang liar ya. Bisa juga melindungi dari angin yang kencang dengan adanya pohon yang cukup besar ya. Kemudian juga bisa menghasilkan hijauan makanan ternak tentunya yang utama, karena kita dengan sistem 3 strata ini yang utama adalah terjadi sumber hijauan makanan ternak ya, yang sepanjang tahun bisa kontinu kita dapatkan. Kemudian kita bisa dapatkan legume ya, hijauan legume dalam bentuk leguminosa dapat menambah juga kesuburan tanah ya. Di samping kita dapatkan hijauannya dengan adanya legume itu, yang kita tahu sebagian besar legume itu mempunyai bintil akar yang bisa menangkap nitrogen dari udara sehingga bisa meningkatkan kapasitas nitrogen di dalam tanah, termasuk dari rontokan hijauan yang jatuh ke tanah menjadi kompos, dan itu menjadi sumber hara atau pupuk yang baik bagi tanaman atau tanah kita yang kita pakai ya. Kemudian peranan stratum 1 sebagai penghasil hijauan makanan ternak ya pada lahan miring sebagai pencegah erosi dan mengurangi run off. Nah, ini stratum 1 kan kita menanam hijauan makanan ternak pada kondisi lahan yang miring ya, perlu adanya terasering ataupun kemiringannya kurang menguntungkan bagi lahan pertanian atau tanaman pangan, itu kita bisa manfaatkan supaya tidak semakin parah terjadinya erosi pada lahan yang kita punya. Jadi dengan menanam hijauan makanan ternak itu
bisa mengkonservasi lahan kita sehingga lahan kita itu bisa atau diperbaiki struktur dan kualitas tanah yang kita punya sehingga akan mendukung semuanya ya untuk petani dan peternaknya. Nah, peran tanaman pangan atau palawija ya sudah barang tentu tanaman palawija pada sistem 3 strata ini ikut terawasi ya dengan adanya tanaman pangan palawija ya. Nggak mungkin misalnya tanaman palawijanya itu tidak diawasi atau diamati, dilakukan dilihat pertumbuhannya ya. Dan yang jelas dia akan menghasilkan jerami sebagai pakan cadangan di samping pangan ya atau hasil buah, atau kalau jagung kita ambil jagungnya, kalau misalnya kacang panjang kita ambil kacang panjangnya, bisa dijual atau disayur dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah memenuhi kebutuhan pangan dan sumber penghasilan petani. Dan ini bisa diandalkan ya. Jadi untuk kebutuhan keluarga kecil misalnya 5 orang, insya Allah bisa tercukupi dengan sistem 3 strata ini ya untuk kebutuhan pangannya. Nah, kemudian peran ternak. Ternak ya akan memakan tanaman hijauan makanan ternak ini ya, HMT yang ditanam di dalam sistem 3 strata sehingga tidak menaungi tanaman pangan atau palawija ya. Jadi karena dilakukan defoliasi. Diingat ya, kita memanen hijauan pakan itu dengan dikenal dengan istilah defoliasi, panen hijauan pakan itu. Dengan melakukan defoliasi itu kita bisa memberikan pangan atau pakan untuk ternaknya dan juga bisa mengurangi dampak atau naungan untuk tanaman pangan dan palawija yang ditanam oleh si empunya STS tadi ya, sistem 3 strata. Kemudian menghasilkan kotoran yang dapat digunakan sebagai pupuk kandang. Nah, ini juga ya, ini pentingnya integrasi ya. Jadi kotoran sapinya kita manfaatkan sebagai pupuk kandang ya, pupuk organik ya bagi tanaman yang kita tanam ya. Kemudian sapinya sendiri bisa kita gunakan sebagai tenaga kerja dan menambah penghasilan petani. Jadi sangat-sangat baik ya sistem ini, dari semuanya bisa memberikan sumbangan, memberikan andil yang baik untuk kelestarian, untuk konservasi lahan yang kita punya atau perusahaan miliki tentunya. Nah ya, kemudian manfaat berikutnya adalah bisa meningkatkan ketersediaan hijauan makanan ternak atau HMT baik secara kuantitas maupun kualitasnya ya, sekitar 48% dan 10-18% ya kuantitasnya. Kalau kualitasnya jangan ditanya lagi, insya Allah lebih bagus ya dengan kondisi sistem 3 strata ini, karena bisa ini recycle semuanya, jadi bergulir semuanya. Jadi misalnya tanaman atau hijauan dimakan oleh ternak ya, pangannya nanti menghasilkan jerami juga bisa dimakan ternak ya. Kemudian buahnya atau hasil palawijanya bisa dikonsumsi oleh petani ya, bisa dijual ya. Sementara ternaknya kalau dia tumbuh besar bisa dijual oleh petani. Kemudian itu akan berdampak dari peningkatan ekonomi petani tersebut ya. Di satu sisi ada dikeluarkan feses atau kotoran oleh sapi atau ternak kita yang akan kita kembalikan kepada tanaman yang kita tanam di lokasi STS tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menyediakan hijauan sepanjang tahun ya. Dengan sistem STS ini insya Allah ya
untuk hijauan pakan walaupun musim kemarau masih bisa disediakan dengan kualitas yang cukup bagus ya, dengan adanya legium pohon atau browse ya, tadi yang walaupun musim kemarau hijauannya atau daunnya masih lebat ya. Kemudian mempercepat pertumbuhan ternak, tentu ya kecukupan akan hijauan pakan ini menentukan ya. Hampir usaha peternakan itu ya dipengaruhi oleh pakan ya. Eh, Hampir 80% kalau kita lihat segitiga produksi itu pakan itu menyumbang sekitar 80%. Jadi ketersediaan ini sangat diperlukan dan wajib hukumnya. Nah, berikutnya adalah mengurangi waktu pemeliharaan ternak ya. Jadi artinya kalau kita pakan ini sudah terjamin sepanjang tahun dan otomatis pertumbuhan ternak itu lebih cepat dibandingkan kalau misalnya paceklik pakannya, sehingga mengurangi ya waktu ya, jadi bisa cepat kita jual atau kita panen ya dengan hasil yang menguntungkan ya. Jadi bisa diimbangi kalau misalnya ternak itu kondisi gemuk dengan kondisi kurus, sudah barang tentu itu lebih menguntungkan atau nilai jualnya lebih tinggi yang gemuk ya, sudah istilahnya sudah sesuatu hal yang biasa seperti itu dan diharapkan oleh petani ataupun peternak. Kemudian meningkatkan daya tampung ternak ya. Jadi kapasitas tampung itu akan lebih banyak ya. Harusnya misalnya dengan luasan segitu, luasan 2.500 itu tidak banyak yang bisa kita usahakan dengan sapi ya terutama ya. Jadi untuk konsumsi sepanjang tahun tidak cukup dengan lahan 2.500 itu, tapi dengan sistem 3 strata ini menjadi sesuatu yang menjadi relevan ya, menjadi sesuatu yang bisa dilakukan dengan lahan yang tidak terlalu luas ya. Kemudian bisa meningkatkan kesuburan tanah ya, tadi sudah tergambar dengan adanya legium ya, mulai dari bintil akar yang ada di legium juga, dan juga nanti ada jatuhan atau dari daun, rontokan dari daun itu bisa meningkatkan kesuburan tanah yang kita punya atau perusahaan punya. Kemudian manfaat berikutnya adalah mengurangi erosi atau mengurangi pengikisan tanah. Ini beberapa informasi bisa mencapai 75 sampai 80% ya. Jadi bandingkan kalau misalnya antara tanah ya, misalnya ini tanah yang tidak tertutup dengan tanah yang tertutup seperti ini, itu akan beda ya. Pasti ini banyak yang terjadi erosi di sini, run off-nya bisa ini ya. Justru di atas tanah-tanah topsoilnya hilang nanti kalau misalnya tidak ditutupi, padahal kita tahu humus yang banyak atau tanah yang subur justru adalah tanah di permukaan. Kalau misalnya terjadi erosi, maka humusnya hilang ya, musnah terbawa air, dan lahan tersebut menjadi lahan yang kritis atau lahan marginal. Yang berikutnya adalah menyediakan kayu api ya, kayu bakar ya, atau sebagai sumber energi ya. Kalau misalnya kita di pedesaan, sumber kayu bakar itu banyak ya, tetapi harus disiasati atau dibuat strategi yang baik tentunya dengan menanam tanaman pohon tadi ya. Kita tahu di dalam sistem 3 strata, bagian tepinya pagarnya kita tanam tanaman kayu-kayuan ya, leguminosa pohon atau bros tadi, tanaman yang mempunyai kayu yang keras dan itu potensi untuk bahan bakar ya. Jadi tidak perlu gas gitu kalau di
daerah pedesaan atau kalau kita mempunyai sistem 3 strata ini. Nah, itu kan mengurangi pengeluaran dari petani tentunya. Nggak usah ya kita menggunakan minyak tanah ataupun gas ya untuk memasak apapun di situ ya. Kemudian menyediakan bibit untuk perluasan STS, nah, sistem 3 strata lainnya. Kalau ini sudah berjalan, sudah barang tentu, kita bisa menyediakan bibit, kita kembangkan ke daerah sekitarnya. Misalnya beberapa pohon, tanaman kayu, legium pohon ini kan bisa dipotong saja, ditancapkan, dia akan tumbuh dengan baik. Misalnya Gliricidae ya, Gliricida sepium itu bisa ditanam ya. Yang sekarang lagi naik daun, legium juga ya, kelor, tanaman kelor, dan itu sangat bagus ya, tidak hanya untuk ternak tetapi juga untuk manusia. Di beberapa hasil penelitian itu bisa digunakan untuk untuk mengurangi ya gizi buruk gitu, karena memang proteinnya tinggi ya. Kemudian memperkuat pagar ya. Pagar ya sudah barang tentu karena kita tanam dengan tanaman keras tadi ya, baik yang legium ataupun dalam bentuk bros ya. Rambanan istilahnya. Kemudian merangsang timbulnya kegiatan penunjang ya. Dengan adanya seperti itu ya, kita tanam palawija, banyak hasilnya, bisa dijual, bisa dikonsumsi, itu kan akan muncul kegiatan penunjang ya. Kita tidak hanya menghasilkan hijauan untuk ternak saja, tetapi kita menghasilkan tanaman pangan yang bisa dijual ke pasar ya. Maka timbulnya simpul-simpul ekonomi ya bisa berjalan ya. Di samping yang lain, misalnya kita menjual ternaknya juga dan lain-lain, itu kan pemasaran dan lain-lain itu akan bertumbuh semuanya nantinya, termasuk pupuknya kalau berlebih itu bisa kita jual ya. Nah, pendapatan petani meningkat jelas ya dari ukuran lahan yang sama, misalnya 2.500 tadi meter persegi. Kalau dimanfaatkan dengan sistem 3 strata ini sudah barang tentu banyak penghasilan yang muncul dari situ. Yang awalnya kalau misalnya kita hanya mengusahakan satu ya tanaman pangan saja, ya sudah hasilnya tanaman pangan. Kalau sudah kita jual atau sudah kita konsumsi sudah selesai. Tetapi dengan sistem 3 strata ini, mulai dari kayunya, mulai dari tanaman palawijanya, ada di situ jeraminya, di situ ada kayu bakarnya, di situ nanti kita jual sapinya atau ternak ruminansianya ya. Semuanya akan bisa kita dapatkan hasil, dan semuanya ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan pendapatan petani yang melakukan sistem 3 strata ini. Kemudian menambah kehijauan atau konservasi di sini dan keindahan lingkungan. Ya, kalau kita misalnya ditanam dalam satuan lahan yang sama, banyak pohonnya, itu kalau dipikir secara luas ya, itu berapa banyak oksigen yang kita dapatkan ya. Dan itu oksigen itu bisa membuat udara menjadi lebih segar ya. Berapa banyak orang yang bisa tertolong dengan oksigen itu. Anda bisa melihat dengan kondisi atau seperti saat ini COVID ini, kebutuhan akan oksigen kan luar biasa ya. Dan ada beberapa informasi justru kondisi oksigen yang baik, sumber udara yang baik, yang bersih, itu bisa meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh penghuninya. Nah, yang seperti ini yang kita harapkan ya. Itu semua akan bisa kita dapatkan kalau kita konsisten untuk melakukan
hal ini semua ya. Jangan pernah mengeluh, "Wah, Pak, kita kurang misalnya lahan kami sempit," tetapi dengan kombinasi dengan strategi yang baik, dengan menggunakan sistem 3 strata ini, permasalahan itu bisa kita atasi dengan optimal tentunya, dan pasti menghasilkan sesuatu dampak ekonomi yang cukup besar ya. Nah, ada memang kendala ya untuk setiap 2.500 meter persegi ini lahan yang ditanami oleh petani ada berkurang ya. Petani kehilangan penghasilan dari tanaman palawija ya, karena sebagian eh, yang harusnya ditanam dengan tanaman pangan ini misalnya sebanyak 900 meter persegi stratum 1 ditanam dengan rumput atau legume di barisan tanaman pangan seperti jagung. Tetapi ya, ini sebetulnya bukan kendala yang besar karena ada penggantinya yang lebih besar ya. Dari kita istilahnya mengikhlaskan 900 meter persegi ini, tetapi dampak masukannya yang lain seperti dari hasil penjualan sapi, kotoran, kemudian perbaikan kondisi lahan ya, kualitas struktur tanah yang lebih bagus. Nah, itu kan bisa lebih besar hasilnya daripada kalau kita hanya monokultur, istilahnya mengusahakan satu jenis saja ya. Kemudian yang kendala yang harus kita atasi adalah petani peternak menunggu 1 tahun untuk menghasilkan HMT yang baik dan berkesinambungan. Ini tahap awal saja ya, pada saat istilahnya running pertama saja, tapi berikutnya akan sudah sedemikian rupa akan berjalan dengan terus ya. Sudah barang tentu dibuat strategi, ada semacam replacement stoknya. Jadi kalau misalnya tanaman sudah tua, kita sudah tanami kembali atau replanting lagi dengan tanaman yang baru, atau dilakukan pembaruan di dalam tanaman ya, baik yang legum ataupun brosnya tadi, sehingga di musim kemarau stok pangan itu bisa kita dapatkan ya sepanjang tahun. Kemudian berikutnya adalah biaya investasi pertama memang cukup besar karena kita harus menyediakan semuanya. Tetapi dengan sistem berkelompok ya, saling tadi, kalau misalnya sudah jadi ada best practice, kita lihat berjalan dengan baik, nanti bergulir ke tetangganya seperti itu dengan sistem yang sama. Misalnya sebagian ada yang nanam lamtoro, sudah barang tentu dia ada bibit, nanti ada bijinya bisa kita tanam, kemudian turi dan lain-lain. Ada gliricidia, sepium itu tadi bisa dipotong, batangnya bisa ditancapkan. Atau ada yang menanam pisang ya, itu juga bisa anakannya bisa disumbangkan ke tetangganya. Nah, ini sebetulnya tidak ada kendala yang cukup besar apabila ada kesinambungan, artinya kerjasama yang baik antara beberapa kelompok petani dan peternak. Dan biasanya di daerah pedesaan itu semangat yang kita punya, semangat gotong royong itu sangat tinggi, dan saling membantu itu adalah cukup besar. Kalau dalam istilah agama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita tolong menolong dalam kebaikan, dan itu adalah perintah agama. Kita harus lakukan dengan baik untuk mensejahterakan kita semua ya, petani di sekitar kita ataupun kita sendiri, bahwa kita harus bisa memakmurkan ya kondisi pertanian kita atau peternakan kita, karena kita harus menuju kepada kemandirian pangan ya, baik sumber pangan ataupun sumber protein hewani ya. Sekian dulu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Kita berharap tetap semangat terus ya, berjuang, semangat memperjuangkan diri sendiri dan keluarga dan semuanya ya.
Kita ucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.